home sharing harus debat dulu. Jadi dengan berhati ya mengizinkan, nggak mengizinkan tapi diantarkan, cuma sekedar mengantarkan. Dan di tengah jalan tuh suami marah-marah. Iki jane kan itu alamatnya orang demai tidak melu-melu. Seperti itu. Jadi tantangan ya buat saya juga. Terus hampir di tengah jalan mau balik ke rumah lagi, tapi saya tetap berusaha, saya telepon dengan nomor telepon biasa. Pokoknya paling tidak dijawab Mbak Suci dan bisa keluar dari alas-alas itu nanti ada sinyalnya lagi. Itu akhirnya bisa dan alhamdulillah ketemu rumahnya Mbak Suci. Dan di situ saya home sharing pertama kali di Mbak Suci, bahasnya tentang jenjang karir. Langsung bahas di situ ada jenjang karirnya. Di NASA itu ada jenjang karirnya Mbak kayak gitu. Jadi saya pulang paling akhir, saya juga sempat ngobrol pertama kalinya ketemu dengan Mas Panji, kenal sama Mas Panji. Gitu. Jadi di situ Mas Panji hadir ya Mas. Jadi di akhir acara saya belum pulang, ngobrol sebentar. Di situ ya nggak bisa ngomong, mau diem kayak gitu. Mas Panji ki sopo dan lain sebagainya itu. Tapi masih banyak pertanyaan, intinya seperti itu. Tapi setelah pulang dari home sharing itu saya peserta dari Sragen tuh satu-satunya. Lihatnya Purwodadi kabeh. Pelatih K, semua saya ade sendiri. Ngetarane wong adoh ya itu. Perjalanan 1 jam. Waktu dulu itu apa namanya tuh 1 jam itu berasa jauh banget kalau menurut saya, karena saya orangnya nggak pernah pergi dolan-dolan adoh gitu, hanya sekitaran rumah, kerja juga deket rumah, pabriknya deket rumah dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman bener-bener pertama kali. Dari situ pulang home sharing kok saya tuman dengan pertemuan ya. Dulu juga diinformasikan merekrut member ya gitu ya, tapi saya nggak bisa caranya ngerekrut piye, cuman ternyata setelah itu tadi kalau Pak Ali bilangnya presentasi itu nggak usah soal kualitas, ngomongin kualitas dulu mesti kita nggak berani, tapi nek sekedar kita ketemu orang ngobrol, saya kira ngopo sih, saya kok posting terus sih produk apa sih kayak gitu, cuman sekedar menjelaskan itu Pak. Dan alhamdulillah ada teman saya satu itu yang gabung sendiri, itu karena kakaknya sudah NASA tapi di Jogja dan dia kepengen NASA dan cedeknya kan sama aku, akhirnya gabungnya di saya. Itu pun saya nggak prospek, bener-bener datang sendiri. Jadi prospeknya itu saya belajarnya tuh sambil sudah punya member tapi sambil belajar tetap prospek, karena itu member itu ibarat kayak ya didatangkan Allah, ibaratnya diarahkan ke saya, bukan saya yang golek-golek member dan sebagainya, itu belum. Saya baru jualan 6 bulan manajer itu dengan jualan, dan si member 1 ini dia langsung punya 3 member. Bukan saya yang pintar sebetulnya, saya juga belajar dari dia. Jadi dari situ, dari 3 member ini bisa berkembang. Nggak tahu, pokoknya karena Allah Maha baik ya, didatangkan member-member yang semangatnya lebih semangat dari saya. Dari situ karena saya banyak yang kok sekarang banyak yang member ya, dari itu ada 10 orang, akhirnya ikut NDO. NDO pun itu juga kan bayar ya. Pertama kali yang bayar di Purwodadi juga, dan suami yang tadinya nggak mau akhirnya piye caranya nggak ada alasan tidak mau, harus mau kayak gitu. Mulai ke NDO baru di situ dijelaskan banyak sekali. Nah dari situ baru mulai rodok melek jaringan. Ternyata hasil dari mememberkan itu apa? Akhirnya saya baru mulai gerak. Dari yang tadi satu sudah punya hampir 10, saya baru melebar kayak gitu. Jadi bukan minta yang perekrut, bukan, tapi saya gara-gara yang satu tadi udah punya banyak, kan saya ngerti jaringan tuh. Oh berarti nanti kalau ada di marketing plan itu kan juga belajar persen-persenan itu ya. Nanti kalau hanya satu kaki dan tidak bisa menyeimbangkan, saya nggak dapat apa-apa, intinya gitu. Nah dari situ baru mulai, setelah 6 bulan saya baru mau ikut KDI Plus. Nah di KDI Plus pun itu juga saya nggak diizinin suami, ya kamu boleh dewe, intinya suami angkat tangan, pokoknya itu urusanmu, mau di NASA itu berkembang atau tidak, yuk karepmu. Karena acara apa nggak mau untuk biayai, jadi cari biaya sendiri. Waktu itu saya masih karyawan, separuh gaji saya berangkatkan ke KDI Plus. Dari situ saya mulai jaringan. Setelah KDI Plus 3 hari belajar 3 hari. Nah, ada juga yang setelah KDI kedua saya bawa member 1, karena PR-nya kan setelah KDI Plus
minimal 1 dan saya bawa itu. Dan setelah perjalanan pulangnya tuh saya kecelakaan, saya bawa anak, saya jadi nangis. Maaf ya teman-teman, jadi kita nangis karena grogi sih kalau ada. Enggak sakit. anak saya tak bawa motoran itu pulangnya udah malam, hujan deras, dan nggak tahu pas gak konsen ya, saya yang bawa motornya itu satu kepleset. Anak saya nggak apa-apa, tapi anak saya yang berdarah-darah, dan itu membuat saya sakit hati banget, rasa kecewa dengan diri saya sendiri. Sudah berangkat, saya nggak diizinkan suami, pokoknya saya yang berangkat, pulangnya anak saya malah tak tiba, kayak gitu. Jadi kalau saya nggak dapat apa-apa dari bisnis ini, saya sudah mengorbankan banyak hal. Intinya itu yang membuat saya tuh bertahan. Saya jadi melo ya Allah, yang tadi kan guyu-guyu semangat-semangat ya, sekarang sedih-sedih. Ya, tapi alhamdulillah setiap ada kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi itu saya mulai semangat. Ya kalau nggak ada upline saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya intinya upline itu adalah berarti banget buat saya, karena saat saya terpuruk pun ada upline yang membantu kayak gitu. Saya nggak ngomong ke suami karena suami kan udah nggak ngizinin. Nggak tahu tiba-tiba suami itu jemput ke rumah stoki saya. Padahal saya nggak ngomong sama sekali, saya nggak bisa dijemput karena saya takut ya. Boleh-boleh disekeni itu. Karena suami saya kan keras kepala ya, pokoknya keras ininya. Kalau menurut saya tegas lah gitu. Ya dari situ saya janji sama diri saya sendiri karena saya merasakan kesengsaraan. Pokoknya urip mungkin ada sengsara lah itu awal-awal dulu ya. Dari orang-orang ibu masalah, masalah dengan suami karena nggak diizinin dan sebagainya, permasalahan keuangan. Dari situ saya nggak mau lah mau seurip gini terus, saya harus berubah. Ibaratnya nggak mungkin akan sampai tua seperti ini terus bekerja ya, nanti ujung-ujungnya saya tua mesti kerja seperti ibu saya yang cuman anak padi, nyawah gitu, ibunya buruh sawah gitu. Saya nggak mau. Dari situ mulai, walaupun pulang KDI ya, seminggu setelahnya itu saya NDO mengisi acara di NDO. Jadi setelah anaknya jatuh seminggu lagi masih ada acara lagi, saya takut nggak diizinin, ternyata ya alhamdulillah suami ngizinin tapi anak di rumah. Mulai dari itu saya mulai semangat, walaupun saya masih kerja waktu itu masih jadi karyawan. Kerja saya sih 3 shift pagi, siang, dan malam. Setiap hari minggunya itu saya ada home sharingnya 4 minggu itu full. Yang 1 di Apren, yang 1 di rumah saya sendiri, yang 2 di rumahnya Durne. Jadi benar-benar 4 minggu ini jatah libur saya nggak libur. Bukan jatah libur, yaitu masuk malam. Jadi setelah pulang jam 6 masuk malam, itu nanti kan masuk malam lagi. Kalau saya 2 shift gitu ya. Nah minggu itu bertepatan ketika saya sudah habis shift malam pertama. Jadi minggu pagi jam 6 pulang, saya jam 9, jam 8 budal ke Purwodadi home sharing sampai jam 9, nanti selesainya jam 1, jam 2 baru sampai rumah, dia tuh bisa baru tidur. Padahal kerja saya dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Itu kan mulai ya, kalau shift malam nggak bisa tidur karena kerjanya kosong. Dan di situ paginya saya harus home sharing, dan itu tak lakukan selama 5 bulan setelah memutuskan untuk saya resign dan fokus dinasa. Itu saya baru menjalankan itu 5 bulan berturut-turut seperti itu, setiap minggu nggak pernah libur. Ini kancane turu aku nyambut gawe, kancane turu aku nyambut gawe untuk passive income itu depan. Ini untuk saya sendiri. Dan saya nggak pernah ngeluh ke teman-teman yang lain, kok gue gak ngono, karena saya tahu tujuan saya, motivasi saya seperti itu. Dari situ setelah saya fokuskan resign, saya fokus di NASA, 5 bulan saya SM. Setelah SM baru ibaratnya home sharing terus, kayak sehari itu hampir ada 2 jadwal, pagi sama sore di berbeda tim. Memang timnya masih kecil-kecil tapi semangatnya tuh lebih dari saya gitu ya. Alhamdulillah sampai tolong ngasih amanah bulan Agustus 2020 kemarin
resmi jadi stokis Sragen dengan kode AD 3112. Itu ya cukup di stokis aja ya, tapi harus sampai ke Denman. Jadi benar-benar masih banyak PR. Saya masih belajar, intinya kalau di Wallingi Upland itu ciptakan faktor kali di jaringan Anda. Intinya seperti itu. Kalau tidak ada faktor kalinya, kita Mas. Kalau kita kerja keras pun kalau sendiri itu ya capek sendiri. Tapi kalau kita punya faktor kali, itu yang menjadikan kita yang tadinya sedikit kali banyak akan jadi banyak. Itu aja sih. Mungkin itu saja dari saya ya teman-teman ya. Saya tidak punya pengalaman yang seperti Mbak Bisnya tadi atau seperti Bu Sofi ya. Paling tidak setiap orang perjalanannya masing-masing, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali dikaruniai jaringan yang semangatnya bahkan lebih dari saya. Itu setiap pertemuan ikut, setiap ada pertemuan pertumbuhan pasti selalu datang dan berusaha bagaimana kita setelah dapat ilmunya actionkan, seperti itu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau tadi nangis-nangis ya. Sedikit sharing. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Lia.